Oke, balik sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau kasih tahu kalau gue tuh habis beli beli HP. Ini iPhone XR ya, yang 64 GB dengan harga 4.450.000 aja. Ntar linknya gue cantumin di deskripsi kalau masih ada ya. Itu gue beli COD-an, jadi di daerah Bekasi. Dan kondisi HP-nya seperti ini. Jadi ini iPhone XR, kacanya tuh pecah bagian belakangnya. Jadi si sellernya emang ngejual sengaja dengan harga segitu karena kondisinya ya minus kayak gini, minus kacanya pecah. Kalau untuk semuanya sih selain kaca normal semua, udah gue cek di sana di tempat ya. Jadi minus ini doang nih. Kenapa gue beli iPhone ini? Bentar gue kasih tau dulu kelengkapannya apa aja. Di sini ada dusnya warna biru ya, warna biru sesuai blue 64 GB. Terus ada manual book, ada bekas tempered glass juga. Ada earphone yang KW kayaknya ini. Ini kepala chargernya originalnya katanya. Jadi yang original tinggal ini doang nih, tinggal si kepala charger, dus sama HP-nya. Kalau untuk chargernya yang orinya rusak katanya, terus ini dapat charger Vivan lah ya. Iya, Vivanan atau yang ori gua nggak tahu. Terus ini untuk earphone-nya bukan originalnya. Nggak pakai juga sih gue sebenarnya, nggak peduli juga untuk aksesorisnya, yang penting si HP-nya ini. Kenapa gue beli HP iPhone XR retak ini? Karena gue mau pakai untuk pribadi, bukan buat dijual lagi. Dan harganya itu masuk akal menurut gue. Jadi iPhone XR itu kan pasarannya sekarang 5,5 sampai 6 juta setahu gue tuh. Ada yang jualnya beda-beda ya, maksudnya warna ini harga segini, warna ini harga segini ya. Toko-toko di Indonesia kan beda-beda untuk marketing penjualannya. Jadi ya kenapa gue bilang harga pasarannya itu 5,5 sampai 6 juta. Dan ini beda sejuta sendiri sih, sejuta lebih. Ini 4.450 full set juga, cuma kondisi ini doang. Kenapa gue beli ini? Karena gue ada rencana untuk mengcustom housing lagi iPhone XR ke iPhone 12 Pro. Di video sebelumnya kan gue custom housing iPhone X ke 12 Pro, XR ke iPhone 12, sekarang XR ke iPhone 12 Pro. Nah, gue udah pesen, jadi tinggal tunggu aja barangnya sampai ke rumah gue. Ya paling kisaran 1 bulan lah, biasanya tuh dari Cina ke sini tuh 1 bulan. Dan custom housingnya tuh emang baru ya, dia tuh baru dibikin sama si yang buatnya itu. Karena sebelumnya belum ada tuh dari iPhone XR ke iPhone 12 Pro, adanya X ke 12 Pro sama XS ke 12 Pro. Karena kan kameranya 2 ke 3, 2 ke 3. Kalau ini kan 1 ke 3. Nah, nanti gue pengen tahu kayak gimana hasilnya, makanya gue beli yang kayak gini aja. Meskipun bodi belakangnya retak di sini ya, nantinya kan bakalan gue ganti semua nih mesinnya. Sisain yang dalamannya doang, tinggal gue pindah ke housing yang baru. Jadi ya gue nggak peduli juga dengan housing yang retak kayak gini, nggak ngaruh juga buat gue gitu, karena kan mau gue ganti gitu. Dan kalau gue beli HP iPhone XR yang retak ini kan otomatis harganya lebih turun ya, lebih murah. Nah itu dia yang gue cari, harganya murah dan iPhone-nya yang gue butuhin cuma dalamannya aja sama layar lah, sama si LCD iPhone XR ini. Daripada gue harus beli iPhone XR yang normal gitu kan, tapi ujung-ujungnya gue gue ganti housingnya juga kan sama aja ya, sayang gitu. Lagi pula gue juga punya housing bekas ini nih, bekas iPhone XR gue yang gue custom ke iPhone 12 kan warnanya biru juga tuh. Gue ada juga bekasnya, kalau misalnya mau gue ganti ke yang biru juga bisa, nggak ada masalah. Gue sebenarnya mau ngasih tahu kayak gitu doang ya, cuman gue kasih tahu dulu untuk unitnya kayak gimana sekilas saja. Ini untuk model numbernya dia LL_A. Ini udah di iOS 15 beta 1 ya, udah gue update juga ini ke 15 beta 1. Jadi tampilannya udah yang terbaru ini ketimbang yang iOS 14. Ini iCloud-nya juga tadinya kosong, terus udah gue masukin iCloud gue. Untuk jaringannya wifi-nya aman ya. Untuk selulernya, oh iya gue lupa masukin kartunya, gue skip dulu. Dan ini dia untuk selulernya juga bisa ya. Gue pakai pakai Telkomsel di sini. Mana sih? Nah ini Telkomsel, pakai masker LTE. Gue pindah lagi aja ke wifi biar lebih irit datanya. Oke, terus untuk baterai health-nya gue dapetin tuh di angka mana nih? 83%.
lumayan lah ya, nggak buruk-buruk banget. Terus ini untuk Face ID nya juga nyala ya, udah gue daftarin juga untuk apa namanya Face ID gue udah gue daftarin, jadi pastinya lancar. Lalu oke, lagi aman ya untuk Face ID nya bisa. Terus True Tone nya gue juga dapetin kondisi iPhone yang True Tone nya nyala ya, ini di sini. Cuma gue kan tipikal orang yang nggak suka pakai True Tone, jadi gue nonaktifkan aja. Ini untuk kameranya juga masih bening, ntar gue lap dulu. Coba kita foto. Oke, kamera depannya juga masih bagus, bening banget ya. Terus apa lagi ya untuk speakernya, masih aman ya untuk speakernya, berfungsi semua atas bawah. Terus apa lagi ya, mikrofon, kita cek mikrofon dulu. Tes cek 1 2 3, cek tes cek 1 2 3 4 5. Kita dengerin. Tes cek 1 2 3, cek tes cek 1 2 3 4 5. Masih berfungsi juga untuk mikrofonnya. Kalau untuk emailnya dia udah pasti nggak terdaftar ya, gue udah cek tadi. Soalnya ini kan dari LLA, dari Amerika. Jadi emailnya tidak akan terdaftar di Kemenperin kecuali kita daftarkan terlebih dahulu. Oh ya, gue lupa kasih tahu untuk layarnya, dia masih bening ya, masih bening, terus nggak ada cacat juga sih menurut gue. Ntar ini putihnya masih bagus, nggak ada kerusakan untuk layarnya, bodinya juga lurus, nggak bengkok ya. Layarnya sayangnya di sini doang nih, di bagian belakang doang. Ya namanya juga iPhone murah ya. Bagi gua kayaknya nggak ada lagi deh iPhone XR dengan harga segini. Kalau nggak pentingin backdoor belakang, ini termasuk iPhone XR paling murah sih, 4.450.000, bahkan di bawah harga dari iPhone X sekalipun. Terus kita coba restart aja kali ya. Device ini kan baterai gua 89%. Kira-kira normal nggak kalau misalnya gua restart device-nya? Oke, ini udah nyala. Gue masukin dulu passcode-nya. Masuk, dan baterainya masih tetap 89%. Jadi aman ya untuk baterainya. Gue rasa nggak drop sih, nggak ada masalah. Terus apa lagi ya? Itu doang kali ya, gue cuma sekilas doang sih ngasih tahu iPhone baru gue, iPhone baru yang retak. Kalau mau lihat featuresnya bisa cek sendiri di sini. Oke, gua rasa gitu aja video dari gua mengenai iPhone XR yang retak ini. Harga 4.450.000 bagi gua worth it banget sih, karena mau gua ganti housingnya sama iPhone 12 Pro. Jadi nggak akan kepake juga housingnya kayak gini. Dan kalau kalian tipikal orang yang kayak gua, butuh iPhone tapi yang retak-retak dikit mah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dalamannya, ya beli aja yang kayak gini, yang apa namanya, yang retak atau yang minus di bagian bodinya. Tapi jangan di layar ya, sayang kalau di layar. Pastinya harganya lebih turun dan lumayan menghemat budget. Dan kalau kalian mau lihat video gua custom housing iPhone XR ke 12 Pro, tinggal tungguin aja, mungkin sebulan ke depan ya sampai casingnya tuh turun. Gua buatin di hari pas casing itu turun juga. Kalau pagi gua buatin pagi, kalau malam ya gua buatin malam. Dan segera gua upload supaya kalian bisa nonton langsung kalau iPhone XR ke 12 Pro tuh kayak gimana. Oke, gua rasa gitu aja video dari gua, semoga bisa bermanfaat. Gua pamit.